Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Hairul Nisa dengan rekan saya Muhammad Naufal Alkaf akan mempresentasikan pada mata kuliah fisiologi hewan, yaitu sistem digesti. Yang dibahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian sistem digesti, kemudian macam-macam proses digesti, tahapan proses digesti, adaptasi hewan dalam pengambilan makanan, kemudian anatomi fisiologi sistem digesti pada hewan vertebrata dan invertebrata, kemudian gangguan pada sistem digesti. Pengertian sistem digesti. Sistem digesti atau pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan akan memecahkan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sedangkan pengertian dari fisiologi pencernaan itu sendiri adalah mempelajari fungsi atau kerja sistem pencernaan dalam keadaan normal. Fungsi dan hasil akhir sistem digesti. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Hasil akhir proses pencernaan ini adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan, yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi atau transportasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme sebagai sumber tenaga, zat pembangun, dan molekul-molekul fungsional dan keperluan tubuh lainnya. Proses digesti yang pertama yaitu pencernaan secara mekanisme. Merupakan proses pencernaan yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Proses pencernaan juga dilakukan dengan proses fisik atau mekanis, misalnya seperti mengunyah makanan dalam mulut atau gerakan meremas-remas atau gerak peristaltik yang ada di dalam lambung dan tenggorokan. Fungsi pencernaan mekanis juga meningkatkan luas permukaan dari makanan. Hal ini berguna dalam proses reaksi enzimatik atau proses reaksi yang memerlukan bantuan dari enzim sehingga dapat meningkatkan laju reaksi kimia di dalam tubuh. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi ini yaitu proses pencernaan yang menggunakan bahan kimiawi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya adalah merubah atau melakukan transformasi bentuk makanan yang awalnya besar menjadi bentuk partikel yang lebih kecil, sehingga bentuk kimiawi tubuh adalah enzim. Reaksi yang digunakan adalah enzim yang mampu mengkatalisis reaksi dengan cara memisahkan ikatan kimiawi dalam proses hidrolisis. Di dalam tubuh juga terdapat banyak sekali enzim pencernaan yang berguna untuk tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat, amilum, lipase, protease, dan lain-lain. Produksi enzim ini terdapat pada air liur, asam lambung, cairan pankreas, serta getah usus. Digesti hewan. Mekanisme pencernaan hewan melaksanakan 4 macam yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Ingesti ini memasukkan makanan ke dalam tubuh, kemudian digesti mengubah makanan yang kompleks menjadi sederhana. Absorpsi ini menyerap hasil pencernaan serta membawanya ke dalam darah. Kemudian eliminasi atau ekskresi yang mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna ataupun yang tidak diserap oleh tubuh. Selanjutnya yaitu ingesti. Ingesti, tahap pertama pada proses ingesti adalah koordinasi otot lengan dan tangan membawa makanan ke mulut. Terjadi proses mengunyah, yaitu proses penyederhanaan ukuran makanan yang melibatkan gigi, mulut, gusi, dan lidah. Proses mengunyah dilakukan secara sadar dan diatur oleh sistem saraf pusat. Itu enzim yang dihasilkan dalam rongga mulut. Enzim-enzim yang dihasilkan dari rongga mulut dihasilkan dari sejumlah kelenjar ludah. Terdapat 3 kelenjar ludah, di antaranya yaitu kelenjar parotis, submandibularis, dan sublinguaris. Air liur mengandung enzim ptyalin, aminase ludah.
yakni enzim yang mengurai karbohidrat polisakarida menjadi maltosa. Air liur pH-nya atau tingkat keasamannya adalah hampir mendekati netral, kira-kira 6-7. Kandungan airnya tinggi, sekitar 98%. Air liur ini berfungsi untuk membasahi makanan, membunuh bakteri yang tidak baik bagi kesehatan, mencegah mulut dari kekeringan. Selanjutnya yaitu digesti. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa ke dalam lambung dan usus halus. Pada proses digesti terjadi penyederhanaan ukuran makanan sampai dapat diabsorpsi oleh intestinal. Organ pencernaan yang berperan dalam proses digesti adalah mulut, faring, esofagus, usus halus, dan kolon. Selanjutnya yaitu proses digesti. Digesti makanan di dalam mulut dikunyah agar ukuran menjadi lebih kecil. Ukuran makanan ini menjadi lebih kecil menjadikan struktur makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Struktur yang sederhana ini akan menjadi mudah bagi hewan untuk menyerapnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan menjadi bentuk yang lebih sederhana ini dibantu oleh enzim yang dikeluarkan di dalam mulut. Gerakan mendorong dan meremas akan membuat bolus turun ke lambung secara perlahan. Aktivitas menelan ini termasuk pada aktivitas yang dipengaruhi kesadaran, karena bagian atas esofagus ini tersusun atas otot lurik atau rangka yang responnya dipengaruhi oleh kesadaran. Kemudian absorpsi. Proses penyerapan nutrien oleh usus melalui saluran darah dan getah bening menuju ke hepar. Proses absorpsi ini tidak merata di setiap bagian saluran pencernaan. Pada lambung hanya terjadi proses absorpsi alkohol. Sedangkan pada usus halus terjadi proses absorpsi paling utama, yaitu 90% dari nutrien yang sudah dicerna dan sedikit absorpsi air. Absorpsi ini proses penyerapan. Proses penyerapan dalam lambung yang mempunyai peranan penting untuk menyimpan makanan sementara yang akan dimamah kembali yang kedua kali. Selain itu, pada lambung juga terjadi proses pembusukan dan peragian. Lambung juga berfungsi untuk mencerna protein dengan mensekresikan enzim protease dan asam lambung. Dinding lambung atau fundus mensekresikan suatu cairan yang sering disebut dengan getah lambung, yakni suatu cairan pencernaan yang bercampur dengan makanan dengan komposisi asam klorida yang sangat asam. Tingkat keasamannya sekitar 2 karena sangat asam getah lambung ini sehingga cukup untuk melarutkan paku besi. Fungsi getah lambung tersebut untuk mengurai zat-zat dalam makanan dan juga sebagai zat anti kuman apabila ada bakteri yang tertelan sewaktu makan. Itu eliminasi atau ekskresi merupakan proses pembuangan zat-zat metabolisme dalam tubuh untuk menjaga homeostatis secara melalui defekasi, miksi diaporesis, dan ekspirasi. Ekskresi pada usus besar. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1 sampai dengan 4 hari. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat-zat sisa dengan dibantu bakteri E. coli yang mampu membentuk vitamin K dan B12 sehingga dengan gerakan peristaltik zat-zat tersebut terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan, yaitu rektum, dan akhirnya keluar dengan proses defekasi melalui anus atau rektum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova Alkaf dengan nomor NIM 19081 akan melanjutkan tentang presentasi tentang fisiologi hewan. Lalu selanjutnya ada sistem digesti pada hewan. Secara umum, hewan digolongkan dalam salah satu dari 3 kategori berdasarkan makanannya. Herbivora, lalu itu ada contoh termasuk gorila, sapi, kelinci, dan banyak keong yang memakan organisme autotrof. Lalu ada karnivora seperti hiu, burung elang, laba-laba, dan ular. Ular memakan hewan lain. Lalu ada omnivora, secara reguler mengkonsumsi hewan dan juga tumbuhan atau alga. Hewan omnivora meliputi kecoa, burung gagak, lalu ada rakun, dan manusia. Berkembang sebagai pemburu, pemakan bangkai, dan pengumpul makanan. Lalu cara dan jenis makanan hewan. Cara makan dan jenis makanan hewan sangat bervariasi.
tergantung pada susunan alat yang dimiliki serta kemampuannya untuk mempersiapkan makanan agar dapat diserap. Hewan primitif yang belum memiliki alat pencernaan makanan, khususnya seperti protozoa, parasit, dan cacing pita, memerlukan makanan berupa zat organik yang terlarut. Hewan-hewan tersebut mengambil makanan melalui penyerapan atau pinositosis, alat pencernaan makanan yang dimiliki biasanya berupa vakuola makanan. Lalu ada kelompok adaptasi hewan dalam pengambilan makanan. Yang pertama ada pemakan suspensi, yang kedua ada pemakan substrat, dan yang ketiga ada pemakan cairan. Kelompok adaptasi hewan dalam pengambilan makanan. Pemakan suspensi. Hewan akuatik adalah pemakan suspensi atau yang biasa disebut suspensi feeder yang menyaring partikel makanan kecil dari air. Remis dan tiram adalah contoh. Pemakan substrat. Pemakan substrat feeder hidup dalam atau pada makanannya. Hewan jenis ini makan sambil menggali saluran membuat jalan di dalam makanannya. Contohnya itu cacing tanah. Lalu selanjutnya ada pemakan cairan atau fluid feeder, memperoleh makanannya dengan cara menyedot cairan yang kaya nutrien dari inang yang hidup. Nyamuk dan lintah menyedot darah dari para hewan. Lalu pencernaan makanan, pencernaan intraseluler dan pencernaan ekstraseluler. Pencernaan intraseluler. Dalam pencernaan intraseluler, sel mampu menelan bahan-bahan dari lingkungan luar. Makanan yang berukuran kecil ditelan oleh sel melalui sitosom atau mulut sel seperti pada paramecium. Lalu pencernaan ekstraseluler. Pencernaan ekstraseluler merupakan pencernaan makanan yang berlangsung pada saluran pencernaan secara kimiawi dan terjadi di luar sel. Contoh hewannya adalah cacing tanah. Anatomi dan fisiologi sistem digestif. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Lalu ada sistem pencernaan pada Coelenterata. Alat pencernaan pada Coelenterata berupa gastrovaskuler, yaitu ruang yang berfungsi untuk proses pencernaan sekaligus untuk sirkulasi. Sel yang membatasi rongga gastrovaskuler disebut gastrodermis. Sel ini mampu menyekresikan enzim ke ruang gastrovaskuler. Pemecahan bahan makanan, namun secara kasar, dapat berlangsung dalam saluran tersebut. Namun, pencernaan makanan secara lengkap tetap berlangsung secara intraseluler. Lalu ada sistem pencernaan pada Pisces. Saluran pencernaan ikan dimulai dari rongga mulut. Dari rongga mulut, makanan kemudian masuk dalam esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang. Dari kerongkongan, makanan didorong masuk ke lambung sehingga lambung menjadi besar. Pada beberapa jenis ikan terdapat tonjolan buntu yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Dari lambung, makanan masuk ke dalam usus yang berbentuk pipa panjang, berkelok, dan sama besarnya bermuara di anus. Lalu ada sistem pencernaan pada Aves. Pencernaan burung dimulai dengan mulut. Setelah meninggalkan mulut, makanan melewati kerongkongan dalam perjalanan ke perut. Pada burung yang disebut proventriculus. Burung memiliki dua bagian perut, bagian kelenjar yang dikenal sebagai proventriculus dan sebagian otot yang dikenal sebagai lambung otot. Makanan kemudian melewati ke bagian kedua dari perut, lambung otot. Lalu ada sistem pencernaan pada mamalia. Pada sistem pencernaan mamalia, makanan yang masuk akan melewati kerongkongan dan masuk ke perut besar. Setelah itu, makanan tersebut akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dimamah. Kalau sudah, makanan akan ditelan lagi dan masuk ke perut jala. Kemudian akan ke perut. Terakhir, makanan akan berada di perut masak. Lalu ada sistem pencernaan pada amfibi. Sistem pencernaan pada katak diantaranya melibatkan organ atau alat pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, kantung kencing, dan kloaka. Lalu, sistem pencernaan pada reptil. Reptil juga memulai pencernaan di mulut, lalu dikunyah dengan giginya, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus tebal. Kemudian ke kloaka. Di lambung, reptil ada bagian seperti kerikil-kerikil kecil, namanya gastrolit. Gastrolit ini membantu mencerna dan menghancurkan makanan seperti gigi. Lalu ada hewan ruminansia dan non-ruminansia. Pada hewan baik,
Pada hewan, baik ruminansia maupun non-ruminansia, makanan dicerna dalam saluran khusus yang sudah berkembang dengan baik. Pencernaan berlangsung dalam sistem organ khusus yang disebut organ gastrointestinal. Sistem pencernaan hewan ruminansia berbeda dengan hewan non-ruminansia atau yang dikenal dengan monogastrik, dan juga berbeda dengan sistem pencernaan unggas. Sapi, kerbau, kambing, dan domba termasuk dalam hewan non-ruminansia. Pencernaan adalah suatu proses menguraikan makanan yang mempunyai struktur yang kompleks dan rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk diserap tubuh hingga dapat digunakan tubuh sebagai energi dan segala fungsi metabolik lainnya. Lalu ada gangguan pada sistem digestif. Yang pertama diare. Diare yaitu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar dari biasanya, yang disertai perubahan bentuk konsistensi feses dari penderita. Lalu yang kedua ada gastritis, yaitu peradangan pada mukosa lambung dapat terjadi bila ada rangsangan berlebihan pada mukosa karena aktivitas nervus vagus, sehingga kelenjar yang memproduksi asam lambung akan terangsang. Mukosa juga dapat teriritasi oleh obat seperti aspirin dan steroid. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila ditanyakan, mangga ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.